Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Dok. Saya Dr. Yode yang berjaga di klinik pada siang hari ini. Jadi di sini, apakah benar dengan Bapak Valen? Ya, benar, Dok. Ya, Bapak Valen. Usianya 20 tahun, Bapak. Iya, Dok. Alamatnya boleh saya tahu, Pak? Saya tinggal di Jalan Mawar nomor 7, Dok. Oke. Jadi Bapak, di sini saya akan melakukan anamnesis yang bertujuan untuk mendapat informasi dari apa yang Bapak keluhkan nanti. Saya mohon maaf apabila nanti ada pertanyaan yang menyinggung. Apakah Bapak bersetuju jika ada pertanyaan yang agak sensitif bagi Bapak? Bersedia, Dok. Baik, kita mulai Pak. Jadi di sini apa keluhan yang sampai membuat Bapak datang ke sini? Saya sesak nafas, Dok. Oh, sesak nafas. Sesak nafasnya udah berapa lama, Pak? 2 hari ini sih, Dok. Oh, udah 2 hari. Oke. Sesaknya itu di bagian mana, Pak? Di bagian sini, Dok. Di atas. Oh, di bagian atas. Oke. Sebelumnya saya boleh tahu apa pekerjaannya Bapak? Saya pekerjaannya koki, Dok. Koki. Iya. Oh, chef. Bapak. Jadi Bapak sesaknya itu makin parah kalau Bapak ngelakuin apa dan makin reda kalau Bapak ngapain? Boleh diceritakan? Biasanya kalau saya baru pulang kerja kan capek itu, Dok. Biasanya saya ngos-ngosan tuh kalau pulang kerja. Oke. Lalu kalau faktor yang memperingan, biasanya setelah mandi terus istirahat itu udah enakan, Dok, biasanya. Oh iya. Itu keluhannya itu sudah Bapak pernah minum obat atau belum? Belum sih, Dok, saya takutnya salah obat, Dok. Oh ya, baik. Untuk keluhan tambahannya ada Bapak? Demam, batuk, misalnya, pilek. Ada batuk sih, Dok. Oh, batuk ya Bapak ya. Batuknya udah berapa lama Pak? Berbareng, Dok, sama sesak napas ini 2 hari berarti. Oh, udah 2 hari juga ya. Oke. Untuk batuknya sendiri udah diobatin Bapak? Belum sih, Dok. Belum. Untuk keluarganya ada pernah sakit yang kayak gini nggak Pak? Di keluarga saya tidak ada, Dok. Baru saya yang pertama. Oke. Kalau untuk Bapak sendiri pernah sakit kayak gini? Sakit seperti ini dulu pernah, Dok, sekitar 3 tahun yang lalu. Sesak napas dan batuk-batuk. Oh, ini sama sakitnya Bapak, mirip persis. Ya, mirip, Dok. Sesak napas terus batuk-batuk juga, Dok. Oke. Terus kalau Bapak ada alergi sama makanan atau obat, Pak? Saya alergi ini sih, Dok, biasanya. Makan makanan yang laut itu seafood gitu. Ikan, udang. Oke, alergi food. Terus kalau untuk keseharian Bapak ada ngerokok, terus atau minum alkohol Bapak? Kalau ngerokok iya, Dok. Saya seminggu kadang ngerokok sekitar 3-4 bungkus. Kalau minum alkohol saya tidak ada, Dok. Oke. 3 bungkus ya Bapak ya? Satu minggu? Iya. 3 bungkus buat seminggu, Dok. Oke. Kemudian kalau untuk di rumah Bapak ada punya hewan peliharaan? Di rumah saya sih tidak ada, Dok. Tapi tetangga saya memiliki kucing, Dok. Oh, tetangga Bapak punya kucing? Iya, Dok. Kucingnya sering ke rumah Bapak? Kan dilepas gitu, Dok. Jadi kadang suka masuk gitu ke rumah saya, Dok. Oh gitu. Jadi saya coba
untuk menyimpulkannya kembali. Nanti apabila terdapat kesalahan, mohon dikoreksi. Jadi untuk Bapak Valen mengalami sesak napas sejak 2 hari yang lalu. Sesaknya di bagian dada atas. Kemudian kalau sesaknya itu makin parah kalau pulang kerja. Kalau udah mandi, istirahat, itu mulai mereda. Kemudian untuk keluhan tambahannya, Bapak batuk selama 2 hari juga sama sesak tadi. Dan keduanya belum diobati sama sekali karena takut salah obat. Kemudian untuk dulu Bapak pernah sakit kayak gini juga, sesak 3 tahun yang lalu. Kemudian untuk keluarga itu nggak ada yang sama. Kemudian kalau untuk alergi, Bapak alergi makan seafood. Untuk obat tidak ada ya Bapak ya. Kemudian untuk ngerokok itu 2 bungkus per minggunya dalam 1 minggu. Untuk di rumah nggak ada hewan, tetapi tetangga ada kucing yang suka ke rumah. Jadi apakah semuanya sudah lengkap Bapak yang saya bilang? Iya, sudah lengkap dong. Oke, baik kalau begitu. Jadi di sini untuk selanjutnya kami akan melakukan pemeriksaan fisik Bapak untuk menentukan hasilnya. Jadi mungkin nanti akan sedikit terasa tidak nyaman karena saya akan memegang, kemudian mengetuk, serta mendengar menggunakan stetoskop pada dinding dada Bapak, depan dan belakang. Jadi mungkin akan sedikit terasa tidak nyaman. Hal itu tujuan untuk pemeriksaan ini berjalan dengan lancar. Apakah Bapak setuju dilakukan pemeriksaan tersebut? Setuju dok. Baik, kalau begitu kita ke pemeriksaannya Bapak ya. Baik, dok. Sekarang ada di prosedur pemeriksaan fisik. Jadi di sini yang kita lakukan adalah persiapan terlebih dahulu. Kita akan mengucapkan salam. Selamat siang Bapak. Saya Dr. Yodi yang berjaga di klinik pada hari ini. Apa benar dengan Bapak Valen? Usianya 20 tahun ya Bapak ya. Oke. Alamatnya di Jalan Manggis ya Pak. Ya. Setelah memastikan identitas pasien, kita akan menjelaskan prosedur yang akan kita lakukan tadi. Jadi Bapak, di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik terhadap dinding dada Bapak yang depan dan belakang. Nanti saya akan melihat, kemudian akan memegang serta mengetuk-ngetuk dan juga mendengar melalui stetoskop. Dan hal tersebut saya lakukan untuk menilai dari pemeriksaan fisik pada sistem respirasi Bapak apakah normal ataukah tidak. Di situ kita akan mengetahui ada atau tidak normal pada Bapak. Jadi mungkin nanti terasa sedikit tidak nyaman, tetapi ini akan sangat penting untuk mengetahui hal yang tadi saya sudah bicarakan. Jadi apakah Bapak bersedia untuk melakukan pemeriksaan fisik? Apabila pasien bersedia, maka kita akan melanjutkan prosedur selanjutnya. Jadi di sini dokter harus menyiapkan alat terlebih dahulu, kemudian jangan lupa untuk mencuci tangan sebelum melakukan tindakan. Kemudian meminta pasien untuk melepaskan bajunya. Pasien sudah berbaring di bed, kita akan meminta pasien tersebut untuk membuka bajunya. Kemudian setelah itu yang dilakukan yang pertama adalah inspeksi pada leher yang berkaitan dengan pernapasan. Jadi di sini kita akan menyebutkan ada tidaknya penonjolan otot bantu napas, yaitu musculus sternocleidomastoideus. Jadi kita akan menilai pada suprasternal pada pasien. Kemudian kita akan menyebutkan apakah ada atau tidak bendungan vena jugular pada pasien di leher pasien. Kemudian setelah itu kita akan menyebutkan ada atau tidaknya pembesaran kelenjar getah bening pada leher pasien. Setelah itu yang kita harus lakukan, kita akan melihat inspeksi pada warna kulit pasien, yaitu utamanya pada kulit bibir, pada sekitar bibir, kemudian kuku dan juga warna kulit sebagian. Jadi di situ kita akan melihat apakah terdapat cyanosis pada pasien. Si kelenjar getah bening pada leher, yaitu kita akan melihat kelenjar getah beningnya dan meraba dengan ujung jari mulai dari
di depan dari aurikular, kemudian posterior aurikular, kemudian supraclavicular dan infraclavicular. Kemudian kita akan melakukan pemeriksaan pada posisi trakea di antara trakea dan sternocleidomastoideus, kiri dan kanan. Kemudian setelah palpasi pada leher, kita akan inspeksi pada ekstremitas pasien. Di sini yang kita nilai adalah jari pada pasien, apakah terdapat clapping finger atau tidak. Kemudian apakah otot lengan atas pada pasien mengecil dan adakah karat nikotin pada pasien. Setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan pada toraks anterior pasien. Inspeksi pada dinding dada, apakah terdapat lesi di toraks ataukah kelainan bentuk toraks, kemudian simetris atau tidak. Setelah itu kita akan menilai inspeksi dari pola pernapasan pasien, terengah-engah atau normal. Kemudian setelah itu kita akan melihat apakah ada otot bantu napas pada otot interkostal pada pasien. Oke, pada pemeriksaan toraks anterior kita akan menilai bentuk pada toraks tersebut. Kita akan menilai diameter dari antero dan antero posterior, yang mana kita akan dibandingkan diameter sagittal serta besar dari sudut angulus costenya. Kemudian kita akan mengidentifikasi ada atau tidaknya penyempitan atau pelebaran dari sela iga pada pasien. Kemudian kita akan menilai apakah pada leher pasien tadi terdapat bendungan vena, benjolan, ginecomastia, atau spider nevi. Kemudian setelah itu kita akan melihat kesimetrisan dinding dada pasien, kemudian sambil melihat frekuensi napas pada pasien dalam 1 menit. Setelah itu kita akan menilai kedalaman dari napas pasien, apakah terlihat pasien berat dalam bernapas atau tidak. Setelah itu untuk palpasi pada torak, kita akan melakukan palpasi pada seluruh torak untuk menilai ada tidaknya emfisema subcutis, benjolan atau tumor dan nyeri tekan. Kemudian setelah itu kita akan pemeriksaan ekspansi pada torak dan melakukan kedua telapak tangan seperti tadi, dan hal ini dilakukan kita untuk menilai ekspansi pada toraks pasien dan meminta pasien untuk inspirasi dalam. Kemudian setelah itu kita akan melakukan fremitus raba pada pasien dengan cara yang sama, dengan meminta pasien untuk menyebutkan angka 77 atau 99 sesuai instruksi kita, dan kita akan menilai getaran suara napas yang ditimbulkan pada pasien. 77 Setelah melakukan itu, kemudian kita akan melakukan perkusi pada toraks. Ini perkusi pertama kita akan lakukan di seluruh lapang pada dinding dada pasien. Perkusi. Jadi di sini untuk perkusi pada pasien kita akan melakukan di beberapa titik, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dilakukan pada bagian kanan dan kiri pada pasien. Jadi di sini yang pertama harus kita lakukan yaitu mengetuk untuk mengetahui bunyi pada pasien, yaitu sonor, hipersonor, redup pekak atau timpani.
itu kita akan melakukan perkusi batas paruh hati, yaitu kira-kira mulai mengambil garis imajiner pada midclavicular line sebelah kanan, kemudian kita akan perkusi dari atas hingga terdapat perubahan bunyi dari sonor menjadi redup. Setelah didapatkan bunyi tersebut, maka kita dapat mengetahui batas paruh dan hati pasien. Kemudian setelah itu kita akan memeriksa peranjakan hati dengan meminta pasien untuk menarik napas dalam lalu menahan napas bentar. Kemudian kita akan melihat dari batas paruh hati ditemukan saat menahan napas tersebut, kita akan perkusi kembali. Jadi kita akan mendapatkan perubahan suara sonor menjadi redup yang nantinya kita akan dapat menilai peranjakan hati. Kemudian setelah itu untuk mengetahui perkusi batas paruh dan lambung. Jadi di sini perkusi kita mulai dari mengambil linea aksilaris anterior di sebelah kiri. Kita akan mulai perkusi dari atas dan kita akan mendapati suara, yaitu sonor menjadi timpani apabila lambungnya kosong dan sonor keredup apabila lambung terisi. Setelah itu kita dapat menentukan batas paruh dan lambung. Kemudian kita akan melakukan auskultasi pada dinding dada anterior pasien, yaitu kita akan melihat apakah terdapat bunyi napas vaskular, bronkofaskular, bronkial atau trakeal. Kemudian di sini kita akan menentukan ada tidaknya napas tambahan, bronki basah atau wheezing, kemudian suara-suara lainnya. Jadi di sini kita akan melakukannya seperti yang sistematis. Melakukan dari atas. 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian setelah itu kita akan menilai pemeriksaan auditori, yaitu dengan meminta pasien untuk menyebutkan angka 77 atau 99 dan kita akan mendengar menggunakan stetoskop. 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77. Setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan egofoni dengan meminta pasien untuk mengucapkan II. Jadi setelah itu kita akan pemeriksaan bronkofoni dengan meminta pasien mengucapkan kata 99. Kemudian untuk pemeriksaan selanjutnya kita akan melakukan whisper pectoriloquy dengan cara meminta pasien untuk berbisik dengan mengucapkan kata 99. Jadi mulai dari II tadi, II, kemudian kita bronkofoni 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99. Kemudian whisper pectoriloquy 99. Setelah kita melakukan inspeksi, palpasi, dan perkusi serta auskultasi pada dinding
dada anterior, kita akan melakukan hal yang sama juga pada dinding dada atau dinding toraks pada posterior pasien. Jadi di sini yang akan kita lakukan kurang lebih sama. Yang pertama kita akan inspeksi. Kita akan menilai apakah terdapat benjolan, apakah terdapat lesi dan warna kulit yang berbeda pada dinding dada belakang pada pasien. Setelah itu untuk palpasi, kita akan palpasi pada dinding dada pasien belakang, toraks posterior, untuk menilai ada ataukah tidaknya kelainan bentuk struktur tulang, tumor dan sebagainya. Kemudian setelah itu kita akan melakukan perabaan pada pasien untuk menilai ada atau tidaknya emfisema, subkutis, benjolan, tumor atau nyeri tekan pada pasien. Kemudian setelah itu kita pemeriksaan ekspansi pada torak posterior sama dengan tadi, meminta pasien untuk inspirasi yang kita mulai pemeriksaannya dari bawah ke atas. Kemudian setelah itu melakukan pemeriksaan fremitus pada pasien dengan cara menyebutkan angka 77 atau 99. Kemudian kita akan merasakan getaran dari suara pasien tadi. 77. Kemudian setelah itu kita akan melakukan perkusi seluruh toraks pada pasien mulai dari apeks paru, daerah atas skapula sampai ke bawah, kurang lebih interskapula. Setelah itu kita akan menilai ada atau tidaknya kelainan pada pasien. Setelah itu kita membandingkan paru kiri dan kanan setiap lokasi pemeriksaan menggunakan ladder like pattern tadi. Kemudian untuk perkusi batas toraks posterior kita akan perkusi pada garis skapula kanan dan kiri untuk mencari batas torak posterior kanan dan kiri dengan berpedoman pada korpus vertebrae yang dimulai dari vertebrae prominens C7, kurang lebih sekitar sini. Setelah itu kita akan perkusi batas toraks yang sebelah kiri juga. Kemudian lakukan pada sebelah kiri. Dapat perkusi, kita akan melakukan auskultasi pada toraks posterior. Jadi di sini untuk auskultasi tujuannya sama, untuk mendengar apakah terdapat bunyi yang tidak seharusnya pada pasien dan apakah bunyi pada pasien normal ataukah tidak. Di sini setelah memeriksa, kita akan meminta pasien untuk memakai bajunya kembali. Kemudian setelah itu kita akan mencuci tangan dan juga jangan lupa sebelumnya merapikan alat terlebih dahulu. Setelah itu baru mencuci tangan. Kemudian pemeriksaan selesai, dapat meminta pasien untuk menggunakan pakaiannya kembali.
Jadi itu tadi anamnesis dan pemeriksaan fisik pada sistem respirasi pasien. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.